Kau kalau bisa ngerekam sambil ngerekam Udah soalnya mulai apa nih, salah? udah mulai. Udah stop Nah, record. buka pembukaan Nil. Udah. Udah, Buka. baik. Ini ndak ada videonya nih, ndak ada mukanya. Udah lah. Udah usah. Kim kok gini? Kim tampilannya Kim? Gimana? Iya, itu recordnya tuh. Coba. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang SKPL yang bernama Barbecue dan kami beranggotakan saya sendiri Daniel Fadila Lutfi, lalu ada Muhammad Arif Mustaqim dan yang terakhir ada Faisal. Lanjut ke pendahuluan. Oke, untuk bagian 1 pendahuluan. Sistem informasi pelanggan barbershop ini dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan pada sebuah barber. Adapun ruang lingkupnya adalah sebuah perangkat lunak berbasis aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan layanan pada sebuah barber. Nah, lalu ada lanjutnya sistematika. Sistematika yang pertama ada dalam bagian 1, yaitu berisi tentang ruang lingkupnya, definisi, referensi, dan sistematika dalam penulisan SKPL ini. Dan tujuannya itu untuk menjelaskan topik dan dibangun serta memberikan batasan-batasan yang ada, batasan ruang lingkup yang ada di SKPL yang dibuat. Lalu yang bagian kedua dalam bab ini yaitu memberi perspektif atau kegunaan dan karakteristik yang bertujuan untuk menjelaskan secara umum SKPL yang dirancang ini untuk si pembaca maupun pengguna. Lalu bagian ketiga ini, bab ini berfungsi sebagai isinya kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan performansi, kendala desain, atribut, dan kebutuhan lainnya. Nah, dalam bab ini menjabarkan tentang perancangan dalam pembuatan SKPL-nya. Bagian 2 di sini ada deskripsi umum. Nah, di deskripsi umum ini ada kegunaan. Dengan adanya barber.go ini diharapkan dapat berguna untuk memudahkan pengguna untuk memesan jasa apa yang diinginkan dan admin barber untuk mendata pelanggan yang berkunjung dan transaksi apa aja yang dilakukan sehingga menjadikan pemilik dapat dengan mudah untuk mengelola barbershopnya. Nah, ada juga karakteristik pengguna. Nah, di sini ada pelanggan dan admin. Nah, yang dilakukan pelanggan ini yaitu memasukkan data diri, mendapatkan informasi layanan, melakukan pemesanan, mendapatkan nota pemesanan, untuk melakukan pembayaran di kasir, mendapatkan layanan. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh admin yaitu manajemen sistem, menerima order, mendapatkan informasi pelanggan yang datang ke barber, mendapatkan informasi jasa yang dipesan pelanggan, mendapatkan informasi transaksi pembayaran dan mengupdate layanan. Nah, di sini ada batasan dan di sini juga ada batasan, yaitu batasannya ya, sistem ini hanya dapat digunakan apabila pelanggan itu hanya datang di barbershopnya. Selanjutnya ada bagian 3, ada spesifikasi kebutuhan, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada pendahuluan, kesulitan pelanggan dalam melakukan pemesanan untuk cukur karena tempat cukur saat ini masih melakukan pelayanan secara tradisional dan membuat pelanggan harus menunggu lama, bahkan membuat pelanggan tidak senang terhadap beberapa barbershop besar ataupun terkenal. Nah, dengan adanya sistem barberku ini diharapkan bisa memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan pada sebuah barber. Selanjutnya ada input. Pada barberku ini terdapat beberapa masukan, yaitu login admin dan proses untuk memasukkan data pelanggan. Nah, pada proses login admin akan melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password guna untuk memantau seluruh transaksi. Pada proses memasukkan data pelanggan, pelanggan akan memasukkan nama, alamat, jenis layanan, dan nomor handphone. Nah, di sini ada proses, yaitu pada proses login admin nantinya, setelah admin selesai melakukan login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana di sana terdapat menu data transaksi dan update layanan.
pada menu data transaksi admin bisa melihat seluruh transaksi dari data pelanggan, data layanan yang dipesan pelanggan, dan data pembayaran. Pada proses memasukkan data pelanggan, nantinya pelanggan akan memasukkan data dimulai dari nama, alamat, jenis layanan, dan nomor handphone. Setelah itu pelanggan akan melakukan proses cetak truk bayar yang akan diserahkan ke admin sekaligus ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu ada output. Hasil dari output dari aplikasi ini yaitu pada proses login admin akan ditampilkan halaman login yaitu terdapat pada gambar 1. Setelah itu login maka akan diarahkan ke halaman dashboard pada gambar 2. Setelah itu, pada proses pemasukan data pelanggan akan ditampilkan form untuk mengisi data yang terdapat pada gambar 3. Nah, setelah itu ada DFD level 0. Nah, di sini pelanggan nih memberi informasi ke sistem dan sistem memberikan data ke pelanggan. Nah, sedangkan admin ini sistem memberikan info ke admin dan admin ini dapat mengakses dapat mengirim data ke sistem informasi tersebut. Lanjut. Terus selanjutnya ke DFD level 1. DFD level 1-nya yang pertama, admin melakukan login, yaitu dengan cara dari sistem mengirimkan tentang informasi tentang loginnya ke admin, lalu admin mengisi datanya dan kembali lagi ke dalam sistem. Lalu setelah itu dia masuk ke tahap kedua, yaitu mengelola sistem atau konfigurasi dalam sistem tersebut untuk mengupdate layanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, terus setelah dari sisi admin, kita bisa melihatnya lagi sebagai dari sisi pelanggan. Nah, sisi pelanggan ini di sini dia tidak membutuhkan login karena pelanggan di sini tuh langsung mengaksesnya di tempat. Nah, terus dia dapat melakukan yang pertama menginput data dulu untuk selanjutnya ke proses selanjutnya, yaitu mencari model atau layanan yang diberikan dari si admin. Setelah itu dia lanjut ke proses memilih layanan yang telah dia cari dari sistem. Nah, lalu yang terakhir proses terakhir adalah pembayaran, yaitu membayar pilihan yang telah dipilih oleh si pelanggan. Terus lanjut kalau yang ke DFD ini. Nah, DFD level 2-nya saya melihatnya ke proses yang kedua, yaitu tentang mengelolanya. Nah, di sini agak sedikit salah tentang pelanggan. Harusnya ini bukan pelanggan, di sebelah kiri ini harusnya sebagai admin. Nah, admin ini di sini di dalam mengelola ini dia bisa melakukan membuat layanan layanan yang akan diberikan. Terus lalu dia juga dapat mengunggah layanan yang telah dia buat, lalu dia bisa menghapus juga layanan yang telah ada atau yang sudah dibuat, dan juga bisa mengubah layanan yang ada di dalamnya. Ya, seperti itulah untuk mengelola di dalam proses keduanya. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 6. Di sini berhubungan dengan DFD level 1. Di bagian pelanggan, untuk DFD level 1 kan itu ada melakukan pembayaran. Terus untuk di level 2 proses 6-nya, setelah melakukan pembayaran, info pembayarannya akan dikirimkan ke admin atau diteruskan ke admin. Setelah itu admin akan mengirimkan bukti pembayaran berupa struk yang akan dicetak nanti langsung oleh sistem. Lanjut, selanjutnya ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ini antarmuka pengguna, ini untuk bagian admin. Nah, di sini ada beberapa menu ataupun objek. Nah, di sini untuk logo di sebelah kiri atas, terus di tengah-tengahnya ada username dan password. Nah, di sini nantinya admin akan masukkan username dan passwordnya. Kemudian apabila admin telah login, maka akan dialihkan ke halaman sebelahnya, yaitu halaman dashboard, di mana di halaman dashboard terdapat data transaksi, menu data transaksi, dan update layanan.
Selanjutnya antar muka pengguna untuk di bagian pengguna atau pelanggan. Nah, di sini ada tulisan selamat datang di Barberku. Apabila pelanggan menekan tombol next, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di sini pelanggan diminta untuk mengisikan nama, HP, alamat, dan jenis layanan. Apabila pelanggan ingin memesan layanan, maka tinggal tekan tombol cetak stroke, dan apabila pelanggan ingin membatalkan layanan, maka akan menekan tombol cancel. Ya, lalu lanjut ke ininya antarmuka perangkat kelasnya, yaitu pertama yang sebelah kanan itu monitor dan PC yang digunakan oleh si admin untuk mengubah untuk mengelola sistem. Lalu yang sebelah kiri ini stand dengan monitor yang akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Sistem Barberku ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, TK-Enter, dan text editor seperti Visual Studio Code, dan akan berjalan pada sistem operasi Windows. Lalu yang ada keamanan sistem. Nah, keamanan sistem di sini tuh yang pertama menggunakan teknik kriptografi, lalu yang kedua ada penyimpanan data log atau historinya. Lalu yang ketiga memberikan firewall atau antivirus. Yang keempat memberi pemeriksaan integritas data untuk peubah-peubah kritisnya. Pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perspektif dan emergensi. Di mana perspektif ini pemeliharaan ini terjadwal, misalnya dalam bulannya ada 3 kali atau lebih untuk mengecek data ada masalah tidak dengan codingan tersebut. Nah, sedangkan emergensi ini pemeliharaannya tidak terjadwal dan berfungsi untuk menjaga keamanan operasional. Nah, untuk penyesuaian tempatnya di sistem Barberku merupakan sistem yang terhubung ke jaringan komputer dengan menggunakan desktop atau fixed place pada setiap server, sehingga pelanggan dapat dengan mudah untuk memesan jasa dan admin bisa memonitor sistem lewat jaringan komputer. Dengan demikian aliran informasi menjadi lebih lancar. Nah, untuk kebutuhan lainnya itu ini IRD, gambar dari IRD, di mana si pelanggan ini memiliki atribut yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini dia ini mencari layanan, di mana layanan ini mempunyai atribut seperti potong, flash, potong rambut, blazing, dan pijat. Nah, di sini admin ini memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, username, password, dan nama. Si admin ini akan mengelola layanan, di mana ntar nih dia bisa mengupload atau mengubah lah data yang ada di layanan. Nah, setelah pelanggan mencari layanan, setelah itu dia akan membayar, kemudian dia akan menerima bukti. Nah, saya kembalikan ke Faisal. Ya, baik, cukup sekian dari kelompok kami tentang SKPL kami. Jika ada kekurangan tentang teknis di dalam video ini, maka mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6